Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita siapkan hati kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mahasiswa dan mahasiswi Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya. Apa kabarnya untuk saudara-saudari sekalian? Saya berdoa semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, kita senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh kembali bertemu pada saat ini untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Mereka malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok,
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, serta mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita semua tentunya sedang merasakan situasi dan pergumulan yang begitu besar. Kita mengalami sebuah kondisi di mana kita saling menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita tidak boleh berpergian kemana-mana. Semuanya ini dilakukan dalam rangka upaya untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kondisi yang kita alami sekarang ini bukan hanya dialami oleh kita saja, tetapi semua orang di berbagai belahan dunia saat ini sedang mengalami kondisi yang sama dengan kita. Kita semua sedang bergumul, kita semua sedang terkena dampaknya. Bukan hanya yang menjadi dampaknya hanya karena kesehatan kita, yang kita rasakan dalam kesehatan kita, tubuh kita, tapi juga berbagai macam dampak yang lain, saudara-saudara, yang kita rasakan. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlulah untuk membanding-bandingkan antara hidup kita dengan orang lain. Kita mungkin merasa saat ini sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Kita merasa saat ini sedang sedih, merasakan harus berjauhan dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin ada pula di antara saudara-saudara yang tidak pulang ke rumah, tidak bertemu dengan orang tua karena kondisi seperti ini. Tetapi saudara-saudara, kita tidak perlu membanding-bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Merasa bahwa diri kita lebih buruk, lebih tidak baik daripada keadaan orang lain. Pada kenyataannya, kembali lagi saudara-saudara, bahwa pandemi ini dirasakan oleh semua orang. Pandemi ini bukan hanya kita sendiri yang merasakan, tapi juga seluruh orang di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, di tengah segala pergumulan yang kita rasakan, lalu kemudian kita seringkali bertanya, di mana Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Di mana berkat Tuhan? Ketika sedang kita mengalami pergumulan seperti ini, ketika kita sedang mengalami masalah seperti ini, di mana kehadiran Tuhan yang adalah gembala dalam bacaan kita yang baru saja kita baca tadi? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya bercerita bahwa konteks gembala antara yang kita miliki pemahaman kita orang-orang Indonesia dengan konteks gembala pada zaman Yesus, masyarakat yang hidup pada zaman Yesus sangat berbeda, saudara-saudara. Di mana perbedaannya? Kalau kita mengenal atau kita mendengar kata gembala, maka yang terlintas dalam pikiran kita, mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk menjaga, merawat, dan menggembalakan kawanan domba. Umumnya di Indonesia, seorang gembala itu berada di belakang kawanan domba. Hal ini berbeda dengan konteks masyarakat orang-orang pada zaman Yesus, di mana profesi gembala menghadirkan gembala adalah sosok yang berjalan di depan, sosok yang berjalan memimpin kawanan domba untuk menuju tempat di mana domba-domba itu akan makan dan minum dengan kenyang. Hal ini menunjukkan saudara-saudara bahwa gembala yang berjalan di depan, artinya gembala itu siap sedia
Ia tahu apa yang akan menjadi permasalahan, apa yang menjadi halangan, rintangan, bahkan bahaya yang ada di depan domba-dombanya. Dan ia siap untuk melawan itu semua, untuk melindungi dombanya. Saudara, inilah kebaikan Allah. Ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, Yesus mau bicara bahwa dirinya adalah gembala yang senantiasa memperhatikan domba-dombanya, yang memperhatikan umatnya, orang-orang yang dikasihinya, termasuk saudara dan saya. Ini yang seringkali lepas dalam pandangan kita, ini yang seringkali kita abaikan dalam perjalanan hidup kita, bahwa ketika kita mengalami pergumulan, lalu kemudian dengan mudah kita mengatakan bahwa Tuhan itu jauh dari kita, Tuhan itu bahkan meninggalkan kita. Padahal sejatinya Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik itu berjalan di depan kita. Ia menuntun kita, Ia menyertai kita, Ia menghalau segala yang jahat yang siap menerkam hidup kita. Namun pertanyaannya saudara-saudara, di tengah pergumulan saat ini yang kita rasakan, apakah kita masih dapat merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat Tuhan di dalam hidup kita? Atau justru malah kita larut dalam pergumulan, kita larut dalam permasalahan saat ini sehingga kita lupa akan panggilan Sang Gembala itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya tentunya kita sangat ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan. Hidup kita diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Khususnya di masa-masa sekarang ini, di tengah masalah yang kita hadapi, kita ingin bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Tetapi saudara-saudara, berkat Allah yang berharga bagi umatnya, berkat Allah yang juga merupakan bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, bukan itu fokus utama yang sebetulnya ingin kita cari. Saya mengajak kita kembali melihat bagian Alkitab yang lain yang bicara soal berkat dalam Bilangan, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 26. Saudara-saudara mengenal rumusan berkat ini karena rumusan berkat ini sangat-sangat populer, sangat-sangat terkenal. Rumusan berkat yang diucapkan oleh para imam. Saudara-saudara, dari kata-kata berkat yang diucapkan oleh para imam ini, kita melihat bahwa berkat bukan sekedar kata-kata tanpa makna. Tetapi berkat yang diucapkan oleh para imam adalah tanda bahwa Tuhan hadir dan sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah umatnya. Lewat peristiwa gembala yang baik tadi, saudara-saudara, perumpamaan gembala yang baik tadi, kita melihat kembali juga dengan Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara-saudara, Sang Gembala tidak pernah jauh daripada domba-dombanya. Di mana ada kawanan domba, di sana ada gembala. Berkat perlindungan Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, melindungi kita, inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang merupakan janji Tuhan. Ia hadir, saudara-saudara. Ia hadir dalam kehidupan kita dan bekerja untuk melindungi kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara-saudara, dalam agian ini, ayat ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan apa yang sebetulnya kita perlukan. Tuhan memberikan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita. Saudara, di awal virus corona melanda, orang-orang menjadi panik.
berbelanja kebutuhan ini dan itu. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang menyediakan kebutuhan mereka. Lalu ayat ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara bayangkan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Siapa kita? Kita adalah orang-orang berdosa yang sama sekali tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Tetapi Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Allah mengasihi kita dengan kasih karunia yang begitu besar. Bahkan dalam perumpamaan gembala yang tadi, sang gembala itu rela untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara, setiap kita, baik saudara-saudara yang tengah dalam pergumulan di rumah masing-masing, maupun kita semua di tengah pergumulan masalah ini, kita senantiasa dipanggil untuk merenungkan berkat yang sudah Tuhan hadirkan dan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kita, saudara-saudara, kita dipanggil yang pertama-tama untuk hidup dalam ucapan syukur. Sebagai respon kita menerima berkat Tuhan, maka mengucap syukur adalah hal yang dapat kita lakukan. Mengucap syukur ini tidak hanya ketika kita menerima berkat yang menyenangkan di dalam hidup kita, tapi juga kita mengucap syukur atas segala keadaan yang tengah kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan nama atau dengan sebutan blessing disguise. Secara arti ini adalah berkat yang tersamar, berkat yang tersembunyi. Bahwa di balik peristiwa-peristiwa yang membuat diri kita tidak nyaman, kita tidak senang dan kita harus bergumul dengan itu, kita dapat menemukan berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, sehingga tidak ada peristiwa buruk sekalipun yang membuat kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, contohnya ketika wabah corona semakin merebak, kita bisa tetap menemukan berkat yang tersembunyi itu. Ketika kita bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara di rumah. Ketika kita bisa lebih aware dengan diri kita menjaga kebersihan diri kita menjaga kesehatan kita. Biasanya kita suka jajan sembarangan, makan sembarangan, tapi karena virus corona membuat kita bisa menjaga kesehatan kita. Kita bisa menjaga kebersihan diri kita yang sehari mungkin mandinya satu kali. Jadi setiap saat, satu hari bisa 3 kali mandi. Ini adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan. Lalu saudara-saudara, jangan salah. Di tengah masalah pergumulan yang kita rasakan sekarang ini, apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya justru mulai muncul ide-ide, gagasan-gagasan yang menuntut kita untuk kreatif. Apalagi kita sebagai generasi muda, saudara-saudara, kita ditantang untuk terus berpikir dan berkarya kreatif dengan berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga dalam keadaan seperti ini pun menjadi mahasiswa yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita renungkan adalah kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Saudara, saya teringat lagu yang dipopulerkan oleh seorang penyanyi rohani terkenal yang bernama Welyar Kauntu. Lagu ini diciptakan oleh pendeta Niko Nyotoraharjo. Saudara-saudara mungkin pernah dengar, dan saudara-saudara nanti bisa menyanyikan di rumah. Lagunya adalah kasih setiamu yang kurasakan, dan seterusnya. Ada yang menarik saudara-saudara dari lagu itu. Saudara-saudara mungkin sering menyanyikan lagu itu, tapi pernah tidak saudara-saudara memperhatikan makna dalam liriknya? Khususnya dalam bagian ini, saudara-saudara.
berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Nah, saudara-saudara, bagian ini ternyata Pak Niko pernah dikritik oleh orang. Mengapa? Kok ketika kita melihat berkat Tuhan, kita hanya sempat terpesona? Bukankah ketika kita merasakan dan mengalami berkat Tuhan, kita harus selalu terpesona akan kebaikan dan kemurahan Tuhan? Dan yang justru menarik adalah jawaban dari Pak Niko Nyotor Harjo itu sendiri adalah bahwa kita harus terpesona oleh berkat, tetapi untuk berkat, kepada berkat kita terpesonanya sempat saja, seperti lirik lagu tadi, supaya kita jangan lupa kalau kita sesungguhnya dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Saudara-saudara, di tengah masalah yang kita alami dan rasakan saat ini, mari kita renungkan kembali panggilan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sesama. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan berbagai talenta kita, dengan berbagai kreativitas kita, maka jadikanlah itu sesuatu untuk dapat memberkati orang lain. Dengan demikian, saudara-saudara, orang-orang lain pun dapat melihat, mengalami, dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar lewat setiap tindakan perkataan kita yang menjadi berkat bagi mereka. Kiranya ini semua boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita sekalian di tengah masa krisis ini. Selamat menjadi berkat dan mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami, yang memampukan kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan bagi kami. Sebab bahkan di dalam peristiwa tersulit sekalipun dalam kehidupan kami boleh tetap menemukan kasih Tuhan. Dan kami pun boleh tetap menyadari bahwa Engkau Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Biarlah dengan kerendahan hati, kami juga mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun mau menjadi saluran berkat, sehingga setiap firman yang kami dengarkan saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh pergumulan kami, harapan dan cita-cita kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan sumber segala berkat, yang telah memberkati kehidupan kami berseru dan berdoa. Amin.